Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hentikan sejenak segala kesibukan dunia. Kita hadirkan hati kita pusatkan jiwa kita hanya kepadanya. Malam ini, atau kapanpun engkau mendengarkan ini, kita akan bersama-sama memohon satu permohonan yang agung, permohonan untuk terbebas dari apa yang menghimpit dada, dari kegelisahan yang merenggut tidur, dari kesedihan yang tak berkesudahan, dan dari beban berat lilitan hutang yang mungkin terasa mematahkan pundak. Ini bukan sekadar doa meminta uang. Ini adalah doa meminta kekuatan dan perlindungan dari akar masalahnya. Mari, ikuti saya, resapi setiap katanya. Kita mulai. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegelisahan al-ham dan kesedihan al-hazan. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan al-ajz dan kemalasan al-kasal. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut al-jubn dan sifat kikir al-bukhl. Wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, ghalabatid dain, dan penindasan atau paksaan orang lain. Mari kita baca sekali lagi, secara utuh. Biarkan ia mengalir dari lisan, masuk ke dalam hati, dan naik sebagai sebuah permohonan yang tulus. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat kikir, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan atau paksaan orang lain. Saudaraku, renungkanlah betapa dahsyat dan indahnya doa ini. Doa ini adalah resep langsung dari tabib rohani kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih yang dicatat oleh Al-Imam Abu Daud dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kisahnya sungguh menyentuh. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid dan mendapati seorang sahabat Ansar bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu sedang duduk di sana di luar waktu sholat. Wajahnya tampak murung. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelembutan bertanya, "Wahai Abu Umamah, mengapa engkau duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah menjawab, "Kegelisahan yang meresahkanku dan hutang-hutang yang melilitkanku, wahai Rasulullah." Maka sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kasih itu tidak langsung memberinya uang. Beliau memberinya solusi yang lebih abadi. Beliau mengajarkan kepadanya kalimat-kalimat ini untuk dibaca di waktu pagi dan petang. Perhatikan saudaraku, inilah intinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan kita meminta, "Ya Allah, lunasi hutangku." Tidak. Beliau membimbing kita untuk membongkar dan memohon perlindungan dari akar masalahnya terlebih dahulu. Doa ini menyebut 8 penyakit yang saling berkaitan. 4 penyakit hati, gelisah, sedih, pengecut, dan kikir. Dan 4 penyakit perbuatan lemah, malas, terlilit hutang, dan ditindas orang lain. Kita memohon perlindungan dari al-ham,
kegelisahan akan masa depan, dan al-hazan, kesedihan atas masa lalu, dua hal yang melumpuhkan kita di masa kini. Kita berlindung dari al-ajz, kelemahan, merasa tidak mampu, dan al-kasal, kemalasan, mampu tapi tidak mau. Kita berlindung dari al-jubni, pengecut mengambil resiko yang halal, dan al-bukhl, takut berbagi yang justru menyumbat rizki. Baru di akhir, kita berlindung dari akibatnya, ghalabatid daini, lilitan hutang, dan qahrir rijal, dikuasai atau ditindas orang lain. Maka doa ini adalah sebuah paket lengkap. Ini adalah diagnosa sekaligus resep. Ini adalah pernyataan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita memohon kekuatannya untuk memperbaiki diri kita dari 8 akar masalah ini. Kita meminta agar hati kita dibersihkan dari kegelisahan, agar fisik kita dikuatkan dari malas, agar mental kita dijauhkan dari sifat pengecut. Karena ketika 8 hal ini teratasi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lilitan hutang itu akan terurai dengan sendirinya melalui cara dan pertolongan yang Dia kirimkan. Maka baca ini, baca dengan khusyuk pagi dan petang, sambil luruskan ikhtiar, sambil bulatkan tawakal. Yakinlah Sang Maha Pemberi jalan keluar sedang mendengarkan rintihanmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita semua dari segala bentuk hutang, melepaskan kita dari segala kegelisahan, dan menganugerahi kita hati yang tenang dan lapang dalam naungan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.